أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang baik ini kita mengingatkan kembali agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari ini Jumat pada tanggal 24 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Itu artinya bahwa 5 atau 6 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di 10 awal pertama bulan Zulhijjah. Saking mulianya hari-hari tersebut, Allah bersumpah dengan menyebutkan menggunakan media hari-hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashar." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama menafsirkan ayat yang kedua ini, malam-malam yang 10, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yang dimaksud malam-malam 10 ini adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah menggunakan salah satu makhluk ciptaannya kecuali menunjukkan bahawa makhluk itu memiliki keistimewaan. Allah tidak akan bersumpah menyebutkan wadduha demi waktu duha, wal asar demi waktu asar, wattini wazzaitun demi buah tin dan buah zaitun, kecuali makhluk yang Allah gunakan sebagai media sumpah itu menunjukkan bahawa makhluk itu sangat istimewa. Para hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat ketika itu, secara umum umatnya, kita seluruhnya, untuk memperbanyak amal saleh di hari-hari tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashar." yakni ayyam al-ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi di dalamnya amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ini hadis menegaskan bahawa 10 awal dari bulan Zulhijjah menunjukkan bahawa ia adalah hari yang paling istimewa, bahkan hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dalam setahun ada 360 hari kurang lebih, maka hari yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Maka ketika 10 awal bulan Zulhijjah ini diisi dengan amalan-amalan saleh,
itu amalan akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sontak para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad ya Rasulullah? Wala jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah pahala jihad di jalan Allah dapat mengalahkan orang-orang yang beramal soleh di hari-hari tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jihad sekalipun tidak akan bisa mengalahkan pahala orang-orang yang beramal soleh di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Apa saja amalan soleh yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah itu? Baca Quran, salat, sedekah, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, amalan-amalan soleh yang lainnya, nilainya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu jihad adalah zarwatu sanamil Islam. Jihad adalah merupakan puncak tertinggi dalam Islam. Sehingga mereka-mereka yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Orang yang mati syahid, maka dia akan aman dari fitnah kubur. Dia akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak akan merasakan kekhawatiran dan ketakutan sama sekali, padahal orang-orang di sekitarnya merasakan ketakutan dan kekhawatiran begitu besar. Dia akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jangankan berbicara tentang keutamaan berjihad, ada amalan yang dibawa daripada jihad, yaitu ar-ribat. Ribat ini kalau kita terjemahkan adalah menjaga perbatasan. Para tentara-tentara yang menjaga perbatasan untuk menjaga keamanan dari serangan musuh, maka ini termasuk amalan yang sangat mulia, padahal lebih rendah daripada jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ribat, menjaga perbatasan sehari semalam 24 jam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan di malam harinya diisi dengan qiyamul lail, tahajud semalam suntuk selama sebulan. Di siang harinya berpuasa, di malam harinya semalam suntuk mengerjakan salat malam. Maka kata Rasul SAW, amalan ribat para tentara-tentara yang menjaga perbatasan itu, maka amal itu lebih baik daripada puasa dan salat malam selama sebulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan keutamaan yang begitu besar pula kepada mereka-mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan amalan jihad, yang mungkin belum mampu untuk melakukan amalan ribat. Tapi sebagai umat Islam kita tidak boleh berkecil hati, karena masih banyak amalan-amalan yang barangkali kita bisa mengalahkan. Pahala-pahala yang kita lihat itu adalah berpotensi, amalan itu berpotensi mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Manfaatkan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini untuk beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada khilaf para ulama, mana yang lebih utama, 10 akhir dari bulan Ramadan atau 10 awal dari bulan Zulhijjah? Ada silang pendapat para ulama terkait masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih utama adalah 10 akhir dari bulan Ramadan, karena di malamnya terdapat Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan yang lebih baik itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Namun ada pendapat yang di tengah-tengah merinci permasalahan ini. Jika yang dinilai adalah malamnya, maka tentu 10 terakhir dari bulan Ramadan lebih utama. Tapi jika yang dinilai adalah siangnya, maka yang lebih utama adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ada para ulama yang mengungkap mengapa 10 awal dari bulan Zulhijjah ini termasuk hari-hari yang istimewa dalam Islam. Kata para ulama, karena di hari-hari tersebut terkumpul induk segala ibadah yang tidak terdapat di hari-hari yang lain. Di 10 awal Zulhijjah ada ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah puasa, bahkan ada ibadah haji di dalamnya, dan ini tidak didapati di hari-hari yang lain. Makanya 10 awal dari bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang begitu besar. Masyarul muslimin,
jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara amalan-amalan yang direkomendasikan oleh para ulama untuk senantiasa kita jaga di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu adalah yang pertama, salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Kerjakan ia di awal waktu. Kerjakan ia secara berjamaah, datang ke masjid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya kalian memperbanyak sujud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aha ilaihi biha darajah wa hatta 'anka biha khati'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud, karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, kecuali satu sujud itu akan mengampuni dosamu dan akan mengangkat derajatmu. Ini amalan yang pertama, jaga solat 5 waktu di hari-hari tersebut. Kemudian amalan yang kedua, perbanyak puasa dari tanggal pertama sampai tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, ibunda kita, bahwa beliau meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahr. Kata salah seorang ibunda kita tercinta meriwayatkan bahwa sesungguhnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 awal bulan Zulhijjah, beliau berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Andai kata amalan ini berat bagi kita, maka minimal sebahagian daripada hari tersebut kita berpuasa di hari Seninkah atau di hari Kamisnya atau hari Senin dan Kamisnya. Andai kata ini juga tidak mampu untuk kita lakukan, minimal kata para ulama adalah berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu di hari Arafah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa satu hari tersebut dapat mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Puasa satu hari tapi mendapatkan keutamaan yang begitu besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa kita selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Amalan yang berikutnya yang hendaknya kita jaga di 10 awal dari bulan Zulhijjah tersebut adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu akbar, tahmid, ucapan alhamdulillah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min hadhihi al-'ashar. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 awal dari bulan Zulhijjah. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ketika itu, perbanyaklah mengucapkan tahlil, tahmid dan takbir di hari-hari tersebut. Makanya 3 zikir ini berkumpul pada ucapan takbir yang biasa kita kumandangkan di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha. Kalimat 3 zikir yang kita sebutkan, tahlil, tahmid dan takbir ini ternyata sudah berkumpul ada pada setiap takbir yang kita ucapkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya para ulama menganjurkan untuk bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah secara mutlak. Apa itu? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Jadi zikir ini, takbir ini sudah dianjurkan untuk kita perbanyak, untuk kita semarakkan mulai dari awal Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan sunnah ini sudah hampir mati di tengah-tengah kaum muslimin. Hampir tidak pernah terdengar di mulut kaum muslimin mengucapkan takbir ini. Padahal ini adalah perkara yang disunnahkan dan dianjurkan oleh para ulama. Makanya ketika sunnah ini hampir mati di tengah-tengah para sahabat, ketika itu sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, mereka sengaja keluar ke pasar. Untuk apa? Untuk menyenandungkan, untuk mengumandangkan takbir ini di setiap orang-orang yang mereka lewati. Mereka keraskan, mereka kencangkan suara tersebut supaya didengar oleh kaum muslimin ketika itu. Manakala kaum muslimin mendengarkan suara takbir yang diucapkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah di pasar-pasar, di jalan-jalan, maka semua kaum muslimin ketika itu pun ikut bertakbir. Dan suara itu tidak pernah, hampir tidak pernah kita dengar dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karenanya sunnah ini, amalan ini hendaknya kita hidupkan kembali di tengah-tengah keluarga kita. Tatkala kita berada di rumah, tatkala kita berada di sofa, tatkala kita berada di atas kendaraan, ketika kita sudah masuk 1 Zulhijjah, amalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, amalan yang terakhir, dan ini bukan sebagai pembatasan, karena amalan saleh itu sangat banyak bilangannya. Kami hanya menyebutkan 4 perkara ini hanya sebagai perhatian besar bagi kita, namun bukan sebagai pembatasan, yaitu berkurban. Amalan berkurban juga termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kalau bisa dikerjakan di tanggal 10-nya, maka kerjakan kurban itu, sembelih hewan kurban kita di tanggal 10-nya. Tidak mengapa hewan kurban itu disembelih di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dari bulan Zulhijjah yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Tidak mengapa. Namun kalau memungkinkan hewan kurban kita untuk disembelih di tanggal 10-nya, sembelih, karena ia adalah hari terakhir. Tanggal 10 adalah hari terakhir dari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Makanya Nabi SAW senantiasa berkurban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surah yang pendek, fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan sembelihlah hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa orang yang memiliki keluasan harta, keluasan rizki, falam yudahhi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat solat kami. Lalu kemudian ada aturan dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Idza dakhala al-ashar, apabila sudah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan kalian berniat untuk berkurban, fala ya'khuz min sya'rihi wala basharatihi syai'a. Hendaklah orang yang berniat berkurban ketika masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, jangan lagi dia memotong rambutnya, mengambil kulitnya yang mungkin mati, kulit mati lalu kemudian dia copot, itu dihindari, dan memotong kukunya, karena ini hal yang dilarang. Adab di antara orang-orang yang sudah berniat untuk berkurban agar menjaga ini semua, agar semua anggota tubuhnya mendapatkan bagian manfaat dari kurban yang dia sembelih. Demikian khutbah yang singkat ini. Itu daripada khutbah kita, jaga 10 awal dari bulan Zulhijjah ini sebagaimana kita menjaga 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan isi hari-hari tersebut dengan memperbanyak amalan saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa min sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hari Jumat ini adalah hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana, ishfi mardal muslimin. Allahumma ishfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah.